Di open di harga 60 juta rupiah, dan ini ada di lot 9 di Balai Lelang Sun. Jadi buat teman-teman langsung aja hubungi Balai Lelang Sun untuk Agya ini ya. Di open di harga 100 juta rupiah, ada di lot 13 di Balai Lelang Sun. Oke, jadi seperti ini bentuknya mobil lama ya, harga 20 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat lo semua yang lagi ada di channel gue. Oke, balik lagi di channel Dozo21 di hashtag atau di konten Dozo Otomotif. Kali ini kita lagi berada di Balai Lelang Sun kembali. Saat ini kita akan mencoba melihat unit-unit yang akan di open house pada sore hari ini dan akan dilelang pada esok harinya. Jadi ada kurang lebih sekitar 40 unit ya kalau nggak salah. Nah, ini ada unit yang baru dan ada beberapa kemarin yang nggak laku. Jadi apa aja unitnya yang ada di sini? Kita akan coba cek beberapa yang menarik untuk dilelang besok. Jadi saksikan terus saja video gue sampai selesai. Sekali lagi untuk informasi lebih lanjutnya teman-teman langsung aja cek di deskripsi untuk mengetahui informasi tentang Balai Lelang Sun ya. Jadi ada Instagramnya dan juga Facebooknya Balai Lelang Sun. Teman-teman bisa langsung menghubungi adminnya melalui media sosialnya Balai Lelang Sun. Oke, langsung aja ikutin video gue sampai selesai. Oke guys, kita mulai dari unit ini ya. Oke, dan ini adalah Daihatsu Sigra R 1200 cc, pastinya manual transmission tahun 2016. Odometernya di 53 ribuan dan nota pajaknya nggak ada ya, teman-teman langsung bisa cek di plat nomornya. Dan di sini plat nomornya habis di bulan 10 2021. Grade-nya sepertinya katanya masih di C, tapi nanti kita cek. Di open di harga 73 juta rupiah. Nah, ini kalau kita cek di eksteriornya, ini sudah terlihat di bagian fender sebelah kanan depan ada yang penyok ya. Jadi ini sudah bagian minus kalau menurut gua, karena udah di bagian fender, tapi masih presisi di bagian bumpernya. Hanya ada beberapa juga baratan-baratan kasar dan ini kondisinya masih kusam ya. Lalu kita cek di bagian headlampnya, ini headlampnya masih terbilang cukup baik, belum terlalu memudar, masih oke banget. Kalau di sisi satunya bumper juga masih presisi, fendernya masih aman-aman aja. Dan di bagian depan nih kondisi velgnya OEM dari bawaan pabrik. Hanya saja di bagian bannya nih harus diganti karena kondisinya sudah 35-40% ya kurang lebih. Ini di bagian belakang dari sebelah kanan Daihatsu Sigra R-nya ada beberapa penyok ya atau baratan kasar di bagian lips bumper bawahnya. Tapi di sini masih presisi di bagian bumper dan fender belakangnya. Stop lampnya masih terbilang cukup oke dan masih terbilang cukup baik ya, masih normal. Hanya bagian bumper sebelah bawah ini yang kondisinya kurang baik. Ada dua titik sensor parkir di bagian belakangnya. Lalu ini di bagian sebelah kiri dari belakang kondisinya masih terbilang cukup normal. Hanya saja nih di bagian bawah ya, tengah dan fender bagian bawah ini sudah ada baratan kasar pernah nyerempet sampai ke depan situ, sampai ke tengah ini nih. Jadi ini harus di repair dan di repaint. Oke guys, ini di bagian interiornya warnanya campuran hitam dan juga putih seperti ini, masih cukup baik ya kondisinya. Joknya trim bawaan dari pabrikan warna hitam sporty banget. Di sini kondisi head unitnya masih bawaan dari Daihatsu-nya dan terbilang masih cukup baik ya. Dari setir dan juga dashboardnya masih cukup oke nih, kalau gue bilang di interior masih di grade cukup baik. Oke guys, seperti inilah, ini adalah Daihatsu Sigra yang tipe R 1200 cc manual transmission tahun 2016 nih. Odometernya di 53 ribuan. Pajaknya yang tidak ada ya, atau STNK-nya yang tidak ada. Dan di sini kalau tadi kita cek di eksteriornya kondisinya C arah ke D, interiornya masih cukup baik, mesinnya dibilang D arah di C. Di open di 73 juta rupiah, ada di lot 23. Jadi buat teman-teman yang tertarik dengan Sigra ini langsung aja cek di Balai Lelang Sun. Oke guys, next di sini ada Toyota Agya dan di sini adalah Agya G 1000 cc, pastinya automatic transmission yang tipe TRD ya 2014. Odometernya ada di 57 ribuan, pajaknya mati di bulan Oktober 2020. Dan di sini grade-nya terkonfirmasi katanya di grade C ya, tapi nanti kita coba cek. Dan di open di 60 juta rupiah. Nah, ini langsung kita cek aja untuk Agya-nya. Kalau dilihat dari depan nih sebelah kanan, kondisinya di bumpernya ini sudah ada kaitan ya, Sparco. Di sini adalah aksesorisnya, tapi kita sedikit melihat ada kurang presisi di bagian bumper sebelah kanannya sama fendernya. Dan untuk di headlampnya ini masih terlihat kondisinya cukup baik ya, termasuk di fog lampnya.
Dan di bagian sebelah kiri ini ada baret kasar di dekat fog lampnya dan juga ada beberapa baret-baret lainnya, dan tidak presisi di bagian bumper dan fender di bagian depan sebelah kirinya. Dan ini adalah bentuk dari body kitnya TRD ya, seperti ini. Kita lihat di bagian velgnya masih OEM dari bawaan Toyota. Kondisi bannya kurang lebih sekitar 60-65%, hanya kotor aja, dan banyak yang masih kusam ya di sebagian bodinya, butuh dicuci dan mungkin dipoles ulang. Sudah ada side skirt biasa, TRD sudah ada body kitnya dari body kit depan, belakang, dan juga di sisi side skirt ini ya. Kita cek di bagian belakangnya. Di bagian belakangnya masih terbilang cukup baik, hanya catnya ya yang memang akhirnya terlihat lebih menguning nih, sudah agak kusam. Wajar, ini kondisinya juga di 2014. Dan ini adalah body kit di bagian belakang. Seperti ini bentuk TRD-nya. Ada 2 titik sensor parkir di belakangnya. Stop lampnya masih terbilang cukup baik dan masih presisi ya di bagian bumper dan fender belakangnya. Kita lihat di sisi satunya. Di sisi satunya masih terbilang cukup presisi dan cukup baik, hanya ada beberapa baretan-baretan halus di bagian bumper dan juga di bagian body kitnya. Kita coba intip di bagian interiornya. Di bagian interiornya masih terbilang cukup baik ya, sudah double din head unitnya dan TV seperti ini. Lalu bagian setir dan juga dashboardnya masih terbilang cukup apik, belum ada yang terlalu kusam. Joknya masih trim bawaan pabrik dan masih cukup bersih, terlihat sporty ya. Door trimnya pun juga masih belum ada yang kusam, masih terbilang cukup baik nih untuk di interiornya. Ya, seperti inilah Toyota Agya G 1000cc automatic transmission yang tipe TRD-nya tahun 2014, odometernya di 57 ribuan. Pajaknya mati di bulan Oktober 2020 nanti ya. Kalau tadi kita kelilingin, eksterior masih terbilang cukup, interiornya masih cukup baik, dan mesinnya masih di kategori cukup. Di open di harga 60 juta rupiah, dan ini ada di lot 9 di Balai Lelang Sun. Jadi buat teman-teman langsung aja hubungi Balai Lelang Sun untuk Agya ini ya. Oke, lanjut guys. Di sini ada Hyundai H1 ya. Ini mobil keluarga. Kita langsung cek. Ini adalah Hyundai H1 2500cc CRDI automatic transmission ya, 2012. Odometernya di 116 ribuan, pajaknya mati di bulan Juli 2020, which is itu di bulan ini ya. Dan kondisinya terkonfirmasi di grade C. Cuman kita akan coba cek. Ini adalah mobil keluarga yang cukup oke ya, 2500cc. Dari sisi sebelah kanannya dari depan nih masih terbilang cukup baik. Headlampnya, fog lampnya nih masih terbilang cukup ya. Lalu kita cek di bagian bawahnya, di bagian kaki-kakinya, velgnya masih bawaan dari Hyundai H1-nya. Kondisi bannya masih terbilang sekitar 60% kurang lebih keseluruhannya. Masih terbilang cukup normal. Hanya di sini di bagian cangkang spion ada sennya yang sudah pecah nih. Jadi ini harus diganti, dan ini sudah diselotip ya, jadi kemasukan air. Kita cek di sisi satunya. Di bagian sisi sebelah kiri dari depan kondisinya sih hanya terbilang kotor ya. Di bumper ini masih presisi dengan fendernya, headlamp masih cukup oke. Lalu di bagian spionnya ini masih cukup normal. Tadi yang satu pecah, yang ini masih oke. Dan bagian bodi sebelah kirinya dari depan ini masih terlihat cukup baik. Kita coba intip di belakangnya nih. Oke guys, ini di bagian belakang dari Hyundai H1 terbilang masih cukup normal. Stop lampnya masih oke. Dan belum ada yang penyok-penyok ya. Ada 4 titik sensor parkir di bagian belakangnya nih. Kondisinya masih terbilang cukup normal. Lalu sudah ada defogger pastinya di bagian kaca belakangnya. Nah, di bagian sisi sebelah kanannya ini juga masih tampak cukup normal ya. Bodinya masih oke. Kita langsung intip bagian interiornya. Oke guys, di bagian interiornya masih terbilang cukup apik. Kondisi joknya masih kulit bawaannya dan kondisi masih baik ya. Lalu di door trimnya masih terlihat cukup baik. Head unitnya sudah double din seperti ini. Kondisi dashboardnya masih cukup baik nih. Belum ada kusam di setir dan juga di dashboardnya, jadi terbilang masih cukup baik ini untuk H1 ini di bagian interiornya. Oke guys, ini adalah Hyundai H1 2500cc CRDI ya, yang XG automatic transmission. Ini tahun 2012, odometernya di 116 ribuan, pajaknya mati di bulan Juli 2020 tahun ini ya. Dan di sini kondisinya di eksterior masih terbilang cukup, interiornya masih cukup baik, dan mesinnya masih terbilang cukup. Di open di harga 100 juta rupiah, ada di lot 13 di Balai Lelang Sun. Nah, ini ada mobil 20 jutaan. Kemarin Zebra, sekarang ada Suzuki Futura. Kita coba cek aja langsung. Ini adalah Suzuki Carry Futura ST ya, 150. Ini masuk cc-nya di 1500 cc. Manual transmission tahun 2003. Odometernya di 176 ribuan, pajaknya mati di November 2020 nanti nih. Jadi pajaknya masih hidup. Di open di 20 juta rupiah, dan grade-nya masih kondisi C. Cuman kita lihat ya, apakah benar C atau ada yang kurang.
Nah, kalau dari eksterior, ini catnya sudah cat ulang semua. Warnanya hijau agak gelap seperti ini ya, agak hijau lumut. Cuman di bagian kap depannya ini warnanya agak terang abu-abu. Kondisi di bagian headlampnya ini terbilang sangat kusam sih kalau gue bilang, tapi masih ada beberapa partnya masih bisa diganti mikanya biar jadi lebih oke lagi. Di bagian grillnya sudah dicat juga, dan di sini lambang Suzuki-nya sudah copot ya untuk embossnya atau untuk emblemnya. Nah, kalau dilihat dari bodi sebelah kanan dari depan ini masih terbilang cukup normal. Velgnya ini kondisinya sudah dicat hitam, dan kondisi bannya ini hampir keseluruhan ya, kurang lebih sekitar 55-60% nih. Dan juga sudah ada beberapa bodi yang kurang lempeng, dan ini agak sedikit mengarat nih di bagian pintu depan, dan beberapa baret-baret yang seperti ini ya. Di bagian depan dari kiri ini kondisinya lebih kurang dibanding yang sebelah kanan tadi. Banyak baret-baret dan juga dempulan pecah seperti ini, dan ini biasanya kepanasan, juga kurang presisi ya di bagian bumper sebelah kirinya. Ban sebelah kiri depannya sudah bocor dan juga sudah agak mengarat di bagian pintu depan nih sebelah kiri nih, dan juga tidak presisi karena dia mungkin sudah pernah di repair juga. Ada beberapa spot-spot yang karatan, dan di pintu tengahnya ini ada beberapa penyok kurang presisi dan warnanya juga sudah kusam banget ya. Nah, ini baret-baretannya sudah bisa dilihat dari kamera. Bumper sebelah kanannya juga catnya sudah mengelupas. Kita cek di bagian belakangnya. Di bagian belakangnya kurang lebih seperti ini kondisinya ya, maklum mobil lama, sudah ada footstep di belakangnya, cuman sudah sedikit mengarat. Stop lampnya kurang lebih seperti ini bentuknya, udah agak mengusam dan agak sedikit yang pecah nih di bagian stop lamp sebelah kiri. Ini yang mengelupas catnya di bagian bumper sebelah kiri, dan juga ada bekas dempulan ya di bagian dekat plat nomornya seperti ini. Dan kondisinya sih kalau gue bilang masih arah kurang nih. Nah, ini di bagian sebelah kanan dari belakang kita bisa lihat catnya sudah agak mengedov ya, sudah nge-matte seperti ini, dan bagian pintu depan sudah terlihat nih sudah tidak rata. Oke, jadi seperti ini bentuknya mobil lama ya, harga 20 juta. Ini adalah Suzuki Carry Futura ST 150, masuknya di 1500 cc, manual transmission tahun 2003. Odometernya di 176 ribuan, pajaknya mati di November 2020 ya. Dan kondisinya terkonfirmasi kalau untuk eksterior nih masih terkategori kurang, interiornya masih juga C arah gede, mesinnya juga C arah gede. Di open di harga 20 juta, ada di lot 10 di Balai Lelang Sun. Jadi buat teman-teman langsung aja hubungi Balai Lelang Sun di deskripsi video ini ya. Oke guys, lanjut nih, ada mobil 30 jutaan. Ini adalah Suzuki EPV DLX 1500 cc manual transmission, dan ini tahun 2009, odometernya di 254 ribuan. Pajaknya mati di April 2016 dan terkonfirmasi grade C, cuman kita coba cek nih sekarang. Di eksterior catnya terbilang masih cukup ya. Hanya di headlamp sebelah kiri dan sebelah kanannya ini sudah memudar. Lalu di bagian bawahnya bumper sebelah kiri depannya ini sudah ada pecah dan mengeletek. Jadi pecah di cat ya, bukan pecah di bumper. Yang pecahnya di bagian atasnya nih untuk bumpernya. Jadi di sini bekas pecah dan sedikit kurang presisi aja. Dan ada bagian lecetnya di bagian pintu depan sebelah kiri karena bekas nyerempet. Kondisi velgnya seperti ini, dan kondisi bannya kurang lebih sekitar 40-50%. Dan dilihat dari sebelah kiri depan ini kondisinya masih cukup normal. Kita coba cek di sisi satunya. Oke, di bagian sisi satunya masih terbilang cukup normal kalau dari depan, dan kondisinya masih lebih baik ya untuk bumper dan fendernya di bagian depan sebelah kanan. Hanya sedikit menghitam di bagian stain di fender ini. Untuk keseluruhannya catnya ini hanya ada beberapa lecet yang harus di repaint di bagian pintu tengah nih. Dan di sini ini kurang baik ya karena catnya di sini harus di repaint. Termasuk di fender belakang nih sudah ada penyok sedikit, dan di dekat isian bensin ya di sini sudah ada baret dalam nih. Dan ini di bagian belakang dari EPV terbilang masih cukup normal, catnya masih cukup oke, dan kondisi stop lampnya masih cukup baik sih kalau gue bilang. Nah, ini nodap lah ya, ini masih terbilang cukup oke. Harganya cuma 30 jutaan. Oke, ini bagian interiornya masih terbilang cukup sih kalau gue bilang. Head unitnya masih single din, agak sedikit kusam di bagian setir dan dashboard. Ini hanya butuh di salon ya. Terus bagian door trimnya agak sedikit kusam, dan joknya di sini masih sarung ya. Jadi trim bawaan pabriknya tidak terlalu terlihat, dan kondisinya masih terbilang cukup nih kalau menurut gue interiornya.
Oke guys, ini adalah Suzuki APV DLX atau GL ya, 1500 cc manual transmission tahun 2009. Odometer di 254 ribuan. Pajaknya nih yang jadi PR juga di April 2016. Agak cukup lama. Tadi kita lihat untuk eksterior grade-nya masih terbilang cukup, interiornya masih terbilang cukup. Mesinnya di grade C arah ke D dan di open di 36 juta rupiah, ada di lot 2 di Balai Lelang Sun. Jadi buat teman-teman langsung aja cek di Balai Lelang Sun ya. Ini ada Toyota Avanza yang tipe E manual transmission tahun 2016 guys, dan odometernya di 118 ribuan, pajaknya mati di Agustus 2020 nanti. Di sini harganya di open di 95 juta rupiah. Nah, kita cek di eksteriornya. Ini masih terbilang cukup, catnya hitam masih oke. Velgnya kaleng ya, tipe E, dan belum ada fog lampnya di bagian depan. Grillnya tidak senada dengan warna bodinya, di sini warnanya silver, dan headlampnya nih masih terbilang cukup baik. Bempernya masih presisi dengan fendernya ya. Nah, di bagian sebelah kiri dari depan ada beberapa baretan-baretan di bempernya. Teman-teman bisa lihat dari kameranya, agak sedikit kurang presisi di bagian bemper dan fendernya sebelah kiri, dan baretan kasarnya nih ada di bagian fender. Terbilang masih cukup normal, hanya catnya saja yang sudah mengusam. Velgnya kaleng ya, kondisinya bannya kurang lebih sekitar 40-50%. Di bagian belakangnya kondisinya masih terbilang cukup baik, stop lampnya masih cukup oke. Belum ada defogger ya, kalau ada defogger berarti ini masuknya ke Veloz. Ini masih tipe E, tidak ada sensor parkir di belakangnya, dan kondisinya masih terbilang cukup baik nih menurut gua. Oke guys, ini adalah Avanza E manual transmission tahun 2016, odometer di 118 ribuan, pajaknya mati di Agustus 2020 nanti. Eksteriornya masih terbilang cukup, interior cukup, dan mesinnya terbilang juga cukup. Di open di 95 juta rupiah, ada di lot 14 di Balai Lelang Sun. Jadi buat teman-teman langsung aja cek di Balai Lelang Sun ya. Ini ada Toyota Innova tipe G ya, 2000 cc automatic transmission, bensin tahun 2008. Odometernya di 139 ribuan, pajaknya mati di Januari 2021 nanti. Di open di 78 juta rupiah. Kita coba cek sedikit di Toyota Innova ini. Kalau di bagian bodi sebelah kanan dari depan nih terbilang cukup masih oke. Tapi di sini bumper depan sebelah kanannya kurang presisi karena bekas nyerempet ya, dan di sini terlihat sudah ada bekas baretan dan kondisi bumpernya kurang sedikit presisi. Jadi harus dicek lagi apakah ada klem yang patah. Lalu di bagian lampunya nih juga ada yang sudah sedikit retak dan agak harus dipoles nih. Nah, di bagian headlampnya masih terbilang cukup oke. Lalu di bagian grillnya juga masih oke nih. Kalau dari bagian depan ini terlihat catnya masih terbilang cukup baik ya. Nah, untuk di bagian dari sebelah kiri bodinya dari depan ini terbilang masih cukup normal. Hanya di sini kurang sedikit presisi aja ya di bagian bumpernya, mungkin karena imbas dari sebelah kanan tadi yang bekas nyerempet. Kondisi velgnya OEM dari bawaan Toyota, dan kondisi bannya kalau teman-teman bisa lihat ini sekitar 50-60% kurang lebih. Dan ini di bagian belakang dari Innova masih terbilang cukup normal. Stop lampnya masih terbilang cukup oke. Ada 2 titik sensor parkir di bagian belakangnya, dan kondisinya masih terbilang cukup baik ya. Sudah ada N-bar di belakang walaupun sudah agak kusam, jadi masih harus di repaint lagi. Inilah Toyota Innova yang tipe G ya, automatic transmission 2000 cc, bensin tahun 2008. Dan di sini kondisinya odometernya di 139 ribuan, pajaknya mati di Januari 2021 nanti. Kondisi eksteriornya kalau gue bilang masih terbilang cukup, interiornya masih cukup baik, dan mesinnya masih terbilang cukup. Lalu di sini di open di harga 78 juta rupiah, dia ada di lot 18. Dan buat teman-teman yang tertarik dengan Innova ini langsung aja hubungi Balai Lelang Sun untuk Toyota Innova yang tipe G ini ya. Oke guys, that's it for today. Sekian aja untuk informasi tentang unit-unit apa aja yang ada di Balai Lelang Sun untuk dilelang besok ya, di open house pada sore hari ini. Cuaca sudah sedikit mendung, jadi kita cukupi sampai di sini ya. Oke, jangan lupa cek di deskripsi untuk bisa mengetahui informasi dari Balai Lelang Sun. Ada media sosialnya, Instagram atau Facebooknya dari Balai Lelang Sun. Jadi teman-teman bisa langsung menghubungi Balai Lelang Sun melalui Facebooknya Balai Lelang Sun atau Instagramnya Balai Lelang Sun ya. Semoga informasi ini bisa lebih bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video gue dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.